Baik, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Seminar Universitas Hasanuddin tahun 2020. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Departemen Selingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para keynote speaker pada seminar hari ini. Oleh Ibu Suryani Dia Astuti, MSI dari Universitas Airlangga. Bapak Nurdin, MSI dari Universitas Institut Pertanian Bogor. Bapak Arifin MT dari Fisika Universitas Hasanuddin. Bu Ida Usman, SI. Apa itu? Mohon maaf. Bapak Ida Usman, MSI dari Fisika Universitas Hasanuddin. Doktor Ida Usman. Ulangi. Enggak tahu. Ulangi namanya. Mohon maaf, Pak. Oleh Bapak Dr. Ida Usman, Master Sains Fisika Universitas Haluleo. Oleh Bapak Jamrud Amiruddin, SSI MSI Fisika Universitas Hasanuddin, Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati Bapak Aswar Sutiono, Master Sains selaku moderator pada seminar hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia pada Seminar Nasional Fisika Universitas Hasanuddin tahun 2020. Kami hormati para pemakala yang ikut berpartisipasi dalam Seminar Nasional Fisika pada hari ini, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Vika Srianti selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Serta hadirin yang berbahagia. Adapun susunan acara pada hari ini, acara pertama pembukaan oleh MC. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ibu
Dr. Sri Dewi Astuti, MSI. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan ridhonya kita dapat bertemu bersilaturahmi bersama, walaupun secara virtual dalam salah satu kegiatan ilmiah, yaitu Seminar Nasional Fisika 2020. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang telah memberikan teladan bagi umatnya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas MIPA Unhas, Bapak Dr. Eng Amiruddin, yang telah berkenan join dan atas kesediaannya untuk membuka kegiatan ini. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bapak Profesor Dr. Muhammad Ipanasis, MSc. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Muhammad Sakir, MSc. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Andi Ilham Latundra, MSc. Yang terhormat Bapak Ibu para Ketua Departemen di lingkungan FMIPA Unhas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama memeriahkan acara pembukaan SNF 2020 ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fisika FMIPA Unhas yang sempat pula join pada pagi hari ini, termasuk para panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri utama, Ibu Profesor Suryani Diah dari Unair, Surabaya, Bapak Dr. Akhirudin dari IPB Bogor, Bapak Dr. Ida Usman dari Universitas Halilulio Kendari, Bapak Jamrud Aminuddin dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan sebagai tuan rumah Bapak Profesor Dr. Arifin. Dan para pemakalah dari berbagai provinsi, yaitu dari Palembang, Bengkulu, Bandung, Semarang, dan Purwokerto yang masing-masing pada pagi hari ini berada pada posisi masing-masing. Yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kontribusinya dalam yang telah memasukkan makalah dalam kegiatan seminar ini. Kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 hingga memasuki era 5.0 menuntut para ilmuwan untuk semakin giat dalam melakukan riset dalam berbagai bidang. Kolaborasi antar satu disiplin ilmu menjadikan ilmu sains, khususnya ilmu fisika, juga menjadi bagian utama dalam penguatan riset. Tidak terlepas pula dari ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, turut mendukung penguatan riset. Salah satunya adalah rekayasa material mulai dari pembuatan sensor bahan komposit hingga pada pemanfaatan dalam terapi penyakit. Kompleksitas ilmu fisika sebagai core of science dengan berbagai fenomenanya sangat dapat diimplementasikan di berbagai topik riset. Untuk itu, para fisikawan harus mampu berpikir secara inovatif dan strategis bagaimana menyimbangkan antara teori dan praktek nyata yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, melalui Seminar Nasional Fisika 2020 ini, para peneliti atau akademisi dapat bertukar informasi untuk menambah wawasan keilmuan fisika itu sendiri dan kematangan berpikir ilmiah dalam merumuskan suatu permasalahan. Selain itu, Seminar Nasional Fisika terdiri dari berbagai perguruan tinggi lembaga riset. Hal ini sangat penting untuk membuka peluang bagi peneliti atau akademisi menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasi pada jurnal internasional.
Seminar Nasional Fisika ini mengusung tema implementasi fisika untuk penguatan riset menuju era revolusi 5.0 yang bertujuan selain untuk meningkatkan jumlah publikasi nasional, juga untuk meningkatkan wawasan keilmuan bagi para peneliti akademisi sehingga mereka mampu mengembangkan penelitian yang bersifat inovatif dan strategis dari segi pengembangan ilmu fisika dan terapannya. Seminar nasional ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademisi, terutama bagi para mahasiswa untuk lebih bisa mengembangkan, mencari peluang riset, menulis kerangka ilmiah, mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil pemikirannya sebagai pengembangan ilmu fisika yang telah diperoleh selama kuliah. Pada bagian akhir, izinkan kami panitia melaporkan jumlah peserta pemakalah atau jumlah paper yang telah masuk sampai kemarin berjumlah 66 paper yang terdiri dari 16 paper dari kalangan dosen dan 50 paper dari kalangan mahasiswa. Sebagian besar kontribusi dari kalangan mahasiswa S1 maupun S2 ini adalah mahasiswa yang dalam tahap penutup serta yang telah melakukan penelitian, sedangkan terdapat beberapa jumlah peserta yang non-pemakalah. Menjadi kesyukuran tersendiri bagi kami para panitia, karena meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung selama 6 bulan, dengan segala keterbatasan ruang kerja dan waktu dalam melakukan riset, tetapi dengan semangat keilmuan yang dimiliki, tetap berusaha menghasilkan sesuatu hasil yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya dan meriahnya acara ini. Semoga melalui Zoom ini tidak mengurangi nuansa akrab silaturahmi kita bersama dan bersedia untuk tetap join hingga berakhirnya kegiatan Seminar Nasional Fisika pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Dekan Dr. Eng Amiruddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati, yang sempat bergabung, Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Prof. Ivan, Ketua Departemen Fisika yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang kami banggakan, para dosen, para pemakalah yang bergabung dalam kegiatan Seminar Nasional Fisika 2020 ini, dan terkhusus kepada para narasumber, para keynote speaker. Ya. Ada Prof. Dr. Suryanidia Astuti dari Unair, kemudian Dr. Ahiruddin Madu, MSI dari IPB, yang mewakili Unhas, ada Prof. Arifin, sekaligus beliau adalah Ketua Departemen Fisika, Dr. Ida Usman dari UHO, dan Dr. Jamrud Aminuddin dari UNSUR. Ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bergabung atau memberikan sharing hasil-hasil penelitian kepada kita semua. Ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini
kita diberi kesempatan untuk hadir dalam acara Seminar Nasional Fisika 2020 yang diselenggarakan oleh Departemen Fisika Universitas Hasanuddin. Kita patut bersyukur bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih tetap konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan untuk di instansi kita masing-masing, di universitas kita masing-masing, ya. Terutama kami mengapresiasi kepada Departemen Fisika yang secara konsisten setiap tahunnya melakukan kegiatan-kegiatan seminar seperti ini. Ya. Kami perlu sampaikan juga kepada para peserta bahwa Departemen Fisika ini adalah salah satu departemen yang selalu menginspirasi ya pada departemen yang lain, bahkan pada level universitas ya, yang seminar nasional kemudian konferensi internasional yang menjadi kebijakan di Universitas Hasanuddin oleh Bu Rektor itu adalah cikal bakalnya dari fisika ya, dari bekerjasama dengan HFI beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah 2016 atau sebelumnya ya. Jadi biasanya selalu bergabung antara melakukan ini international conference, tapi di tahun ini kami menyatu di dalam ICOS International Conference on Science yang alhamdulillah pesertanya dan jumlah paper itu ya lumayan banyak, lebih dari 500 orang ya, 500 paper. Dan yang paling membanggakan bahwa paper yang masuk di ICOS itu ada sekitar 430 yang misalnya akan segera dipublikasi. Ini ada Prof. Ivan ini sebagai ketua panitia. Ya. Kami pada kesempatan ini juga menyampaikan beberapa hal barangkali yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seminar ini. Di kami ini Fakultas MIPA oleh Universitas Hasanuddin menargetkan bahwa di tahun ini jumlah publikasi itu 300 ya, 300 artikel terindah Scopus. Dan dengan jumlah dosen yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ya. Jadi ini saya kira Fakultas MIPA di beberapa perguruan tinggi juga selalu menjadi target untuk meningkat publikasi ya, ITB, UNAIR, kemudian ITS, UI, ITB ya. Walaupun memang beberapa perguruan tinggi yang tadinya itu barangkali kita bisa melihat, tapi untuk sementara mengejarnya belum mampu ya. Walaupun tahun ini UNHAS menjadi urutan keempat terbanyak di segi publikasi ya, dari segi produktivitas itu menjadi menjadi keempat. Sekarang posisi 1.500-an lebih ya, dari target 150 ya, 1.750 publikasi. Dan kalau ICOS terbit di tahun ini itu lebih ya, 430 ditambah sekian, jadi sekitar 2.000-an. Ya. Kemudian di Fakultas MIPA sedikit barangkali promosi bahwa di kami ini ada 8 program studi S1, terus kemudian ada beberapa program studi S2 yang sudah terbuka ya. Kemudian misalnya untuk yang 6 departemen ini semua sudah ada S2-nya, bahkan malah ada yang di biologi ada 2 program magisternya, itu ada S2 biologi dan kemudian ada S2 mikrobiologi yang sekarang ini sementara penerimaan mahasiswa baru. Kemudian untuk S3 yang selama ini hanya kimia yang tidak ada saingan, sekarang mulai tahun lalu itu sudah ada S3 fisika, dan insya Allah tahun ini dan akan mulai kuliah di tahun depan awal itu adalah S3 fisika. Jadi ini ada teman-teman dari beberapa perguruan tinggi, barangkali terutama yang dari timur. Ini Pak Dr. Ida Usman. Mudah-mudahan teman-teman yang dari UHO bisa bergabung dalam waktu dekat ini. Jadi
sudah ada program doktor untuk fisika, ya. Kemudian yang apa namanya di kami ini sedang menargetkan untuk bagaimana Unhas bisa masuk ke jangankan yang 500 yang ini ya, 1000 dulu yang kami target, sehingga ada program percepatan untuk penyelesaian studi untuk meningkatkan apa namanya fakultas resep fakulti ya. Jadi mudah-mudahan juga kalau ada teman-teman yang sudah S3 kemudian S2 atau ke S2 barangkali kami akan membuka diri untuk kemudian bisa menerima alumni-alumni terbaik dari perguruan tinggi mana saja, apalagi kalau misalnya ada alumni dari kami untuk kemudian bisa bergabung di Fakultas MIPA khususnya di fisika. Jadi di fisika ini sangat terbatas dosennya ya. Jadi sudah ada S1, ada S2 dan kemudian ada S3. Bahkan ada satu program yang di fisika dikembangkan adalah program fisika medik. Jadi ini sementara kami akan menerima apa namanya membuka pelatihan untuk profesi fisika medik yang menjadi cikal bakal nanti untuk program studi profesi fisika medik. Mudah-mudahan 1-2 kali barangkali pelatihan kemudian kita bisa buka program profesi fisika medik yang kemudian nanti alumni-alumni dari fisika bisa masuk ke dalam program ini. Jadi ini salah satu program andalan di fisika saya pikir ya. Jadi kita sudah punya beberapa peralatan kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan kemudian kita juga sudah melatih dosen dan kemudian pembimbing di rumah sakit untuk kliniknya. Jadi kami sangat berharap bahwa seminar nasional ini menjadi ajang untuk pertukaran informasi, melihat posisi terakhir seperti apa perkembangan fisika di nasional maupun di internasional, sehingga kita bisa melakukan inovasi-inovasi untuk ke depannya. Jadi kami sangat berharap juga bahwa tidak hanya sampai di publikasi, tetapi bagaimana apa namanya tulisan-tulisan kita ini, penelitian kita ini bisa dihilirisasi. Jadi ini menjadi ini juga harapan kami juga untuk bagaimana fisika bisa berkontribusi dalam hal apa namanya untuk produk-produk gitu ya, terutama misalnya dari instrumentasi ya, ada beberapa mungkin yang bisa dikembangkan ke depan. Jadi saya apa namanya dari pimpinan fakultas mewakili seluruh Sivitas Akademika khususnya di Departemen Fisika memohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang, dan walaupun secara virtual tapi mudah-mudahan tidak seperti dikembangkan oleh apa namanya ketua panitia bahwa tidak mengurangi kualitas dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan diskusi-diskusi akan lebih hidup dalam kegiatan ini, terutama dalam di plenary session dan kemudian nanti masuk ke parallel session. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para keynote speaker, Bu Profesor Suryani, kemudian Pak Ahir, kemudian Pak Ida Usman, Pak Prof. Arifin, dan Pak Jamrud ya. Paling terakhir, kami berharap dari perguruan tinggi ini yang tergabung ya, IPB, kemudian Unair, Unsur, kemudian UHO. Ini Fakultas MIPA adalah salah satu fakultas yang sudah menyelenggarakan apa namanya Merdeka Belajar ya. Jadi mungkin kita bisa dalam waktu dekat khususnya untuk yang di timur ini kami akan melakukan penandatangan MOU dalam rangka pengembangan geoscience dan juga untuk implementasi Merdeka Belajar. Jadi kami berharap yang dengan IPB, kemudian Unair dan terus kemudian Unsur ya, yang sudah terlaksana itu adalah
fakultas di teknik, seluruh teknik, ada beberapa perguruan tinggi terkemuka, terus kemudian dengan Undip. Undip itu untuk seluruh, ya. Jadi kami sudah melakukan MOU dengan Undip untuk seluruh program studi. Ya, mudah-mudahan yang tergabung ini nanti kita bisa buat ini untuk implementasi Merdeka Belajar. Saya kira itu bisa kami sampaikan karena panitia meminta untuk membuka. Atas izin Bapak Ibu semuanya, para peserta, dan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Seminar Nasional Fisika tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Departemen Fisika Fakultas Fisika Universitas Hasanuddin, saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sesi plenary yang akan dipandu oleh Bapak Aswar Sutiono, SSI, MSI. Beliau adalah dosen fisika yang sedang studi di Institut Teknologi Bandung. Bidang beliau adalah fisika teori. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti Seminar Nasional Fisika 2020 yang diadakan oleh Departemen Fisika Unhas. Dalam kesempatan ini kita akan menyimak materi dari pembicara utama yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dalam sesi panel ini, setiap pembicara akan membawakan materi selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Sesi diskusi atau tanya jawab akan dibuka setelah seluruh pembicara membawakan materinya. Kemudian kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan di chat box yang tersedia, atau dapat bertanya secara langsung pada waktu yang disediakan nantinya. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Suryani Dia Astuti. Beliau adalah dosen fisika di Universitas Airlangga. Bidang kajian beliau adalah biofisika. Beberapa publikasi yang telah beliau hasilkan, diantaranya paper dengan judul The Efficacy of Photodynamic Inactivation with Laser Diode and Staphylococcus aureus Biofilm with Virus Ages of Biofilm yang diterbitkan oleh Jurnal Infectious Disease Reports pada tahun 2020. Kemudian paper dengan judul Combination of Blue Laser Exposure with UV LED to Improve Antimicrobial Effects on Staphylococcus aureus Biofilm yang diterbitkan oleh Jurnal Malji Health Science pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, paper dengan judul The Utilization of Macroalga and its symbiont bacteria as cerulase enzyme source in the coastal waters in Tanjung Tiram, Southeast Sulawesi, Indonesia, yang diterbitkan dalam Jurnal Annals of Biology pada tahun 2020. Dan masih banyak lagi publikasi yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Antimicrobial Effect of Photodynamic Therapy Combined with Doxycycline. Kepada Ibu Profesor Dr. Suryani Dia Astuti, dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa menjalin tali silaturahmi pada acara Seminar Nasional Fisika di Unhas. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada panitia dan juga
Bapak Ibu dosen di Unhas yang telah mengundang kami untuk sharing hasil penelitian kami. Mohon izin kami akan melakukan share screen ya. Mohon maaf untuk kepanitia untuk kami bisa melakukan share screen ya. Kenapa kita tidak ada kayak aswa? Mohon maaf kami tidak bisa melakukan share screen nih kok. Share screen-nya, halo? Nggak bisa. Oh, screen-mu. Oh ya, sudah. Nggih. Apakah PPT-nya sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah bisa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami akan sharing kegiatan penelitian kami di lab kami biofisika dan fisika medis mengenai fotodinamik terapi khususnya untuk antimikrobial. Kami menggunakan photosensitizer yaitu doxycycline dan perkembangan dari photosensitizer yang saat ini sedang marak begitu. Nah, adapun outline dari presentasi kami adalah ini tentang fotodinamik terapi, kemudian photosensitizer, effectiveness-nya dan mekanismenya serta kesimpulan gitu. Mohon izin kami ingin sedikit sharing tentang kegiatan kami ya. Jadi kami di sini adalah aktivitas risetnya biofisik ya. Kami telah mengembangkan biofisik dalam bidang biofisik utamanya adalah fotodinamik terapi. Kami membuat peralatan-peralatan terapi maupun diagnostik dan telah menghasilkan beberapa paten merek. Dan juga dengan menggandeng kerjasama dengan PT Sarandi Karya Nugraha, kami mendapatkan pendanaan inovasi sehingga bisa melakukan hilirisasi satu produk kami yaitu Dentolaser yang saat ini telah kami ajukan untuk dapat mendapatkan e-katalog begitu. Adapun kolaborasi yang kami lakukan antara lain dengan pengguna kami yaitu dari Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian ada juga Fakultas Kedokteran Hewan maupun mitra riset kami dari luar. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kami. Jadi untuk penelitian kami itu arahkan untuk bisa sampai selesai yaitu sampai hilirisasi produk. Nah, selain kami mengembangkan biofisika utamanya adalah PDT, kami juga mengembangkan untuk peralatan-peralatan diagnostik dan terapi yang berbasis kelistrikan, ya, terutama digunakan untuk terapi-terapi yaitu terapi dan diagnostik berdasarkan akupunktur, begitu. Nah, ini juga kami kembangkan dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan juga Rumah Sakit UNER. Selain itu, kami juga menjadi anggota muda dari Aliansi Fisikawan Medis Indonesia. Ya, kami mengembangkan peralatan-peralatan radiodiagnostik dan juga radioterapi. Nah, terkait dengan improvement quality, asuran maupun quality control dari radiodiagnostik dengan radioterapi, kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Haji, maupun utamanya adalah Rumah Sakit UNER. Demikian, itu ada riset aktivitas kami. Baik, kita akan masuk ke materinya. Jadi kita tahu ya bahwa bakteri itu banyak sekali bakteri yang merupakan dia memiliki sifat patogenik ya. Salah satunya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat membentuk biofilm ya. Apa itu biofilm? Yaitu suatu koloni bakteri atau kumpulan dari bakteri-bakteri yang dia akan membentuk suatu komunitas ya dan menghasilkan lapisan matrik yang disebut dengan ekstraseluler polimeric substance. Nah, bakteri ini menyebabkan penyakit-penyakit ringan dari mulai yang ringan sampai yang berat begitu ya. Nah,
dengan adanya biofilm maka menyebabkan pengobatan antibiotik itu menjadi resisten. Ya. Jika itu bakteri maupun virus, maka dia akan meningkatkan virulensi dari virus tersebut. Kalau bakteri menyebabkan resisten. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan terapi tanpa menyebabkan resisten? Sehingga urgensi dari penelitian ini yaitu kita lihat ya bakteri-bakteri patogen, salah satunya adalah Staphylococcus aureus, itu menyebabkan penyakit-penyakit infeksi kronis ya, seperti pada kulit, kemudian pada septisimia, kemudian pneumonia dan sebagainya. Nah, pembentukan biofilm ini menyebabkan resisten terhadap antibiotik, sehingga diperlukan salah satu alternatif yaitu yang disebut dengan fotodinamik terapi. Nah, apa itu yang disebut dengan fotodinamik terapi? Fotodinamik terapi itu adalah suatu metode terapi yang menggunakan cahaya dan fotosensitizer. Ya, jadi di sini fotosensitizer-nya itu adalah molekul yang non toksik. Ya. Nah, di sini mekanisme singkatnya adalah fotosensitizer ini akan menyerap energi cahaya yang terpaparkan, kemudian energi ini akan menyebabkan dia tereksitasi ya di dalam ranah fotofisika. Nah, kemudian memicu terjadinya reaksi fotokimia yang akan menghasilkan produk radikal oksigen spesies. Nah, apakah fotodinamik terapi hanya digunakan untuk bakteri? Tidak ya, di fotodinamik terapi itu bisa digunakan untuk jamur, kemudian untuk sel-sel tumor, sel-sel kanker dan sebagainya. Jadi tidak hanya terbatas pada bakteri. Ya. Nah, di sini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan fotodinamik terapi ya, yaitu antara lain adalah sumber cahaya dan agen fotosensitizer. Jadi ketepatan spektrum sumber cahaya dengan spektrum serap dari agen fotosensitizer yang digunakan. Nah, sumber cahaya yang digunakan itu antara lain ada LED, yaitu light emitting diode, kemudian lampu halogen, kemudian sekarang ini yang sedang marak adalah laser, yaitu karena laser ini memiliki keistimewaan antara lain berkasnya adalah monokromatik, ya, kemudian koheren, terfokus dan sebagainya. Nah, agen fotosensitizer yang digunakan itu juga bermacam-macam, ya. Jadi bakteri atau virus atau jamur itu memiliki agen fotosensitizer secara alami yang dihasilkan di dalam mikroorganisme itu yang disebut dengan porfirin. Ya. Nah, kemudian juga ada exogenous fotosensitizer, yaitu fotosensitizer dari luar yang dimasukkan ke dalam mikroorganisme atau ke dalam tubuh seperti organik itu adalah klorofil, kemudian ada juga yang berbentuk metal, ada juga yang merupakan zat-zat kimia dan obat. Ya. Nah, jadi ini adalah organik fotosensitizer antara lain seperti kurkumin, ya, kemudian klorofil baik dari spirulina, chlorella, ya, kemudian daun kato. Nah, Bu Tuti ini mengerjakan menggunakan daun pepaya yang digunakan untuk mereduksi biofilm dari jamur candida. Nah, beberapa macam organik fotosensitizer ini telah dicoba atau dilakukan penelitian dan menghasilkan efektivitas yang baik untuk mereduksi biofilm dari bakteri, jamur, maupun yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk fotosensitizer yang dihasilkan dari bahan obat ya. Kalau kita tahu bahwa doxycycline itu merupakan salah satu obat, yaitu obat yang digunakan untuk membunuh bakteri juga ya. Nah, di sini doxycycline itu merupakan antibiotik ya yang dia dapat
ini menghambat aksi dari bakteriostatik ya. Nah, di sini kita menggunakan doxycycline bukan sebagai antibiotik, tetapi sebagai photosensitizer. Ya. Artinya pada dosis yang sangat rendah, yaitu 0,1%. Nah, di sini pada saat kita gunakan, ya, ini kita lakukan, kita buat dalam bentuk nano, ya, nano maupun mikro. Ya. Nah, ternyata setelah kita karakterisasi, untuk nano dan mikro itu ada pergeseran, ya, ada pergeseran absorbansi, yang artinya bahwa pada struktur nano maka serapan dari doxycycline ini akan lebih besar dibandingkan daripada pada struktur mikro. Ya. Adapun spektrum puncak dari photosensitizer doxycycline ini adalah pada panjang gelombang visible, yaitu 413 nanometer. Nah, ini struktur dari nano doxycycline, ya. Jadi ini kalau ini mikronya adalah pada ukuran partikelnya adalah sekitar 1,25 mikrometer, sedangkan pada nano doxycycline ini ukuran partikelnya sekitar 141 sampai 220 nanometer. Nah, kalau kita lakukan uji FTIR menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan ya pada kondisi mikro maupun pada kondisi nano. Nah, jadi pada penggunaan doxycycline ini bagaimana? Ya, pertama kita lakukan kita buat ya sumber cahayanya misalkan kita menggunakan laser, kemudian untuk membuat nano doxycycline itu kita gunakan metodenya bisa mechanical milling atau menggunakan hem 3D milling ya. Dilanjutkan dengan filtering, karakterisasinya bisa menggunakan PSA, FTIR maupun UV spektrofotometer. Nah, ini sebelumnya kita lakukan dulu pembuatan biofilm. Ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan pembentukan biofilm, mulai dari attachment, kemudian pembentukan dari biofilm, dia menempel pada suatu lapisan, kemudian membentuk suatu matriks, dan akhirnya matang, ya dia pecah, maka dia akan berpindah ke tempat lain. Ya. Nah, nanti di dalam pembuatan biofilm ini kita gunakan umur biofilm itu tentu sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari PDT yang digunakan. Ya. Nah, kemudian analisis yang kita pakai untuk mereduksi dari biofilm itu adalah sampel koloni dikurangi dengan kontrol, dibagi dengan kontrol kali 100%. Itu adalah untuk melakukan analisis ya menggunakan SPSS. Nah, jadi kalau kita lihat ya tahapan dari biofilm mulai dari 4 tahapan ini, ternyata dengan adanya perbedaan usia dari biofilm akan berpengaruh terhadap sumber cahaya atau rapat energi cahaya yang digunakan. Jadi semakin lama biofilm, umur biofilm, maka penetrasi cahaya ke dalam biofilm itu juga akan semakin sulit ya, sehingga kemampuan sumber cahaya untuk mereduksi biofilm juga akan berkurang. Nah, dari hasil treatment yang kita lakukan, kita menggunakan beberapa metode ya. Jadi ini kita menggunakan photosensitizer dari metal yaitu silver nano ya, silver nano photosensitizer. Kemudian di sini kita menggunakan doxycycline. Ya. Terus ini kita juga menggunakan ozon ya. Kita menggunakan ozon, ternyata laser diode itu hanya mampu mereduksi biofilm sebesar 31%, kemudian mikrodoxycycline 64%, nanodoxycycline 80%, silver nanopartikel itu sebesar 64%, dan kalau kita melakukan ozon treatment itu 60% dan ozon klorofil laser itu 80%. Jadi yang bisa
menyamakan ya antara nanodoksisiklin dengan ozon klorofil laser itu adalah sama, yaitu bisa mereduksi sekitar 80%. Nah, kalau kita lihat, kita uji dengan menggunakan mikroskop fluoresen ya. Jadi biofilmnya kita warnai dengan propidium iodin ya. Kemudian kita lihat selnya, sel yang mati itu nanti dia akan muncul ya dalam bentuk ini kemerah-merahan ya. Kemudian kita analisis menggunakan image software. Nah, menunjukkan bahwa kalau pada posisi pemaparan dengan menggunakan laser, maka jumlah kematian selnya adalah sekian. Kemudian kalau menggunakan mikrodoksisiklin itu ada peningkatan. Nah, selanjutnya dengan menggunakan nanodoksisiklin ternyata meningkat signifikan ya. Jadi terbukti ya tidak hanya dengan menggunakan uji ELISA yaitu berdasarkan optical density, juga berdasarkan mikroskop fluoresen ternyata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan penggunaan doksisiklin atau penggunaan photosensitizer dalam skala mikro maupun dalam skala nano. Nah, adapun mekanisme dari fotodinamik terapi yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan reaksi fotofisika yang akan dilanjutkan dengan reaksi fotokimia dan efeknya akan terlihat pada fotobiologi. Nah, pada reaksi fotofisika itu dimulai dari serapan energi foton oleh agen fotosensitizer, di mana penyerapan ini waktunya adalah sekitar 10⁻⁻15 sekon. Ya. Nah, karena adanya tambahan energi dari sumber cahaya, maka molekul-molekul ini akan tereksitasi pada suatu keadaan eksitasi tertentu, yaitu eksitasi singlet. Nah, karena di sini dia tidak stabil, maka dia akan menuju ke keadaan stabil melalui dua cara, dua mekanisme, yaitu transisi radiatif maupun transisi non-radiatif. Ya. Transisi radiatif yaitu melalui fluoresensi. Ya. Sedangkan transisi non-radiatif melalui intersystem crossing, ya, internal konversi maupun relaksasi vibrasi. Pada fotodinamik terapi, interaksi yang terjadi adalah intersystem crossing, jadi berpindah ke keadaan eksitasi yang lain yang disebut dengan keadaan eksitasi triplet. Tetapi pada keadaan eksitasi triplet ini tidak bisa langsung turun ke keadaan ground state karena dilarang oleh aturan Pauli, maka probabilitas untuk berada pada keadaan eksitasi triplet ini menjadi lebih besar, ya, di mana pada keadaan eksitasi triplet ini banyak sekali terdapat substrat-substrat biologi, ya, yang akan memicu untuk terjadinya reaksi fotokimia. Nah, ini adalah reaksi fotokimia tipe 1, ya, di mana fotosensitizer yang tereksitasi ini akan mentransfer elektronnya, ya, ke substrat sehingga menghasilkan superoksid radikal anion. Ya. Kemudian untuk reaksi tipe 2, yaitu fotosensitizer yang tereksitasi ini akan memberikan energinya. Jadi ada dua transfer, ya, yang pertama ada transfer muatan, yaitu transfer elektron, dan yang kedua adalah transfer energi. Nah, transfer energi ini yang tereksitasi sehingga akan menghasilkan singlet oksigen. Jadi pada reaksi fotokimia ini yang banyak terjadi adalah reaksi fotokimia yang kedua, ya, di mana di sini akan dihasilkan produk singlet oksigen. Nah, selanjutnya produk ROS tadi, yaitu radikal oksigen spesies, itu sangat reaktif, ya. Nah, di sini produk ini akan menempel pada membran, ya, di mana di dalam membran itu seperti kita ketahui ada lipid, ada protein, di mana protein-proteinnya terdapat pada kanal-kanal atau channel, ya. Nah, di sini akan ditempeli oleh
ROS tadi, sehingga akan menyebabkan munculnya peroksidasi lipid maupun peroksidasi dari protein, ya, yang akan menyebabkan kerusakan pada membran sel, sehingga ion-ion itu dapat masuk ke dalam sel, menyebabkan sel menjadi lisis, dan kematian dari sel tersebut. Nah, jadi kalau pada mekanisme untuk biofilm, ya, jadi ini biofilm dari bakteri, jika kita papari dengan laser, ya, maka akan menyebabkan reduksi biofilm itu sebesar 31%. Jadi di sini mekanismenya yang terjadi adalah mekanisme fotosensitisasi. Ya, sedangkan ini untuk pemberian doksisiklin, ya, yang ukuran mikro, ya, maka di sini menghasilkan reduksi biofilm sebesar 64%. Ya. Jadi di sini pada kondisi mikro sebenarnya juga ada serapan energi yang lebih besar jika dibandingkan pada hanya laser diode. Kalau pada laser diode biru ini, maka yang berperan fotosensitisernya adalah porfirin, yaitu endogen photosensitizer. Sedangkan penambahan eksogen photosensitizer dalam struktur mikro itu akan menambah serapan dari energi laser, ya, tetapi belum maksimal, ya. Jadi reduksi biofilm yang dihasilkan adalah 65%. Nah, pada struktur nano, ya, penambahan eksogen photosensitizer dalam struktur nano akan meningkatkan secara signifikan penyerapan energi cahaya sehingga menghasilkan reduksi biofilm yang jauh lebih besar, yaitu 80%. Mengapa kita tidak ingin melakukan reduksi biofilm sampai 100%? Ya? Seperti kita ketahui bahwa bakteri-bakteri ini adalah bakteri-bakteri yang komensal yang ada di dalam tubuh kita. Artinya bahwa sebenarnya dalam kondisi kita sehat baik-baik saja, maka bakteri itu tumbuh atau hidup bersama kita. Tapi begitu tubuh kita ada kelainan, artinya ada penurunan imunitas tubuh, maka bakteri ini dia akan berkembang biak dengan cepat dan akan menjadi patogen bagi tubuh kita. Nah, baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa laser diode itu dapat mereduksi bakteri biofilm bergantung pada umur biofilm. Jadi efektivitas reduksinya itu bergantung pada umur dari biofilmnya. Semakin panjang umur biofilmnya, kemampuan untuk mereduksi semakin kecil karena penetrasinya yang lebih terbatas. Sedangkan pada struktur mikro dan nanodoksisiklin itu tidak menyebabkan resistensi, ya, pada bakteri, ya, karena di sini sebagai target itu adalah pada sitoplasma, sehingga kerusakannya adalah kerusakan pada membran. Ya. Sedangkan jika kita menggunakan laser dan nanodoksisiklin, itu pemberian eksogen photosensitizer itu akan signifikan untuk terjadinya penyerapan energi laser yang digunakan, sehingga akan menghasilkan produk ROS yang semakin besar, yang akhirnya akan memberikan kemampuan bakteri atau virus yang lebih banyak. Baik, demikian paparan untuk materi kami. Terima kasih. Monggo silakan nanti jika baik, terima kasih. Demikianlah tadi materi yang telah dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Suryani Diastuti. Diucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Dr. Akhiruddin Madu, MSI. Beliau adalah dosen fisika di Institut Pertanian Bogor. Bidang kajian beliau adalah fisika material. Beberapa publikasi yang telah beliau hasilkan, diantaranya paper dengan judul Potential of Chitosan Hydrogel Base Activated Carbon Nanoparticles and Non-Activated Carbon Nanoparticles for Water Purification
yang diterbitkan oleh jurnal Fibers and Polymers pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, paper Synthesis of Nanosilica from Boiler Ash in the Sugar Cane Industry using the precipitation method yang diterbitkan oleh Jurnal International Journal of Technology pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, paper dengan judul Biosilica Properties from Rice Husk using various HCl concentrations and frequency sources yang diterbitkan oleh Egyptian Journal of Chemistry pada tahun 2020. Dan masih banyak lagi publikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada hari ini, Bapak akan membawakan materi dengan judul Fungsionalisasi Material Bersumber Biomasa melalui Rekayasa Teknologi Nano di Departemen Fisika IPB. Kepada Bapak Dr. Akhiruddin Madu, dengan hormat disilahkan. Masih di mute, Dek? Masih termute itu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Kedengaran, jelas. Halo? Ya, oke. Terima kasih kepada moderator dan seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah dari kegiatan atau aktivitas penelitian saya dan tim beberapa tahun terakhir di Departemen Fisika IPB University. Judul yang saya berikan seperti ini, fungsionalisasi material bersumber biomasa melalui rekayasa teknologi nano. Langsung saja, biomasa adalah material yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang biasa juga disebut dengan material berbasis bio atau bio-based materials. Nah, biomasa ini ada di semua bagian tumbuhan dan hewan. Kemudian karakternya berbeda pada setiap jenis tumbuhan maupun hewan. Demikian komponen dan fungsinya juga berbeda pada bagian-bagian dari tumbuhan dan hewan itu. Nah, biomasa ini mengandung jenis unsur atau senyawa yang membangun fungsi keseluruhan tumbuhan maupun hewan. Kandungan ini berbeda karena fungsinya berbeda pada setiap komponen atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Nah, fungsionalisasi dari material atau biomasa ya kita tahu sudah lama, sejak manusia ada, tentunya sudah memanfaatkan atau memfungsionalisasi biomasa yang ada di sekitarnya. Hanya saja pada saat awal-awal mungkin pada zaman dulu kegiatannya belum optimal, belum maksimal, sehingga ya karena fungsinya juga yang belum dituntut lebih dari keperluan pada saat itu. Nah, fungsionalisasi material atau produk fungsional itu dikembangkan lebih jauh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Fungsionalisasi biomasa juga akan mengalami perkembangan tentunya. Nah, akhir-akhir ini, beberapa dekade terakhir, rekayasa material berbasis nanoteknologi sudah makin kuat, sehingga fungsionalisasi biomasa juga mengalami perkembangan yang lebih pesat dan fungsinya juga lebih beragam dengan karakteristik yang melebihi sumber asal dari material biomasa itu. Ya, banyak produk-produk teknologi yang kita sudah nikmati yang berasal dari biomasa, padahal sebenarnya mungkin kita tidak sadar begitu. Nah, itu mungkin karena sudah melalui sentuhan teknologi nano sedemikian rupa sehingga aplikasinya atau implementasinya menjadi sangat luar biasa. Misalnya di skala bidang di kedokteran, kemudian di olahraga, transportasi dan seterusnya. Nah, mungkin sedikit mereview tentang teknologi nano. Kita tahu persis bahwa teknologi nano itu adalah rekayasa material. Artinya hasil dari rekayasa, bukan tiba-tiba muncul, tapi rekayasa dari material dalam skala yang mendekati skala atomik, sehingga memiliki karakteristik yang mendekati karakter atomiknya,
yang tentunya sangat berbeda dengan skala bulknya atau skala yang lebih besar juga. Nah, nanomaterial yang biasa juga disebut sebagai material berstruktur nano atau nanostructure material itu tersusun dari beberapa ratus hingga ribuan atom saja. Ya, pada kondisi ukuran seperti itu, karakteristiknya akan sangat sensitif dengan perubahan ukuran dari material itu sendiri. Katakan nanopartikel dan seterusnya. Itu sudah umum kita tahu. Kemudian berdasarkan dimensi nanomaterial yang kita tahu selama ini, maka dikategorikan beberapa jenis ya berdasarkan dimensinya. Dan nanomaterial atau nanostruktur material itu 0 dimensi, contohnya adalah quantum dots. Kemudian 1 dimensi itu nanotube, nanorod, nanofiber, nanowires, dan seterusnya. Kemudian nanomaterial 2 dimensi, thin film. Kemudian nanomaterial 3 dimensi ada nanokristal atau nanoporous material. Nah, itu yang sudah kita kenal seperti itu. Nah, kemudian membuatnya atau mensintesisnya juga kita sudah tahu. Kita sudah tahu banyak SOP yang telah berkembang, telah dikembangkan dan telah digunakan oleh para peneliti untuk menyediakan atau memfabrikasi sebuah nanostruktur material. Tapi dari sejumlah metode atau cara atau teknik itu diklasifikasikan akhirnya dalam 2 pendekatan yang kita kenal dengan top down dan ada bottom up. Kalau top down itu dari awal materialnya adalah bulk yang ukurannya besar, kemudian difragmentasi dengan cara tertentu, bisa dengan pakai mekanik atau bisa juga dengan kimia, sehingga nanti ujungnya kita memperoleh struktur nanoscale. Nah, sebaliknya bottom up itu adalah proses penyusunan atom per atom, kemudian atau ion per ion, kemudian membentuk cluster, dan akhirnya dengan kontrol reaksi yang kita lakukan, tentunya baik di dalam wadah secara internal maupun dari luar dengan perlakuan fisik seperti suhu dan seterusnya, akhirnya kita dapatkan struktur nanoscale. Kalau lebih detailnya ya mungkin bisa kita lihat seperti ini untuk yang top down. Jadi bulk material sumbernya, kemudian kalau mekanik ya contohnya misalnya adalah milling, membentuk nanopartikel cluster sampai ya sebenarnya tidak sampai atom sih, tapi ya mendekati atom. Contoh lain selain milling ada masking yang kita kenal misalnya di litografi. Nah, tentunya sesuai dengan aplikasi yang akan kita inginkan. Kalau bottom up ya kita susun atom per atom atau ion per ion atau molekul per molekul atau cluster per cluster melalui proses yang kita tahu sebagai pengintian atau nucleation, sehingga nanti material akan terbentuk dengan ukuran yang bisa dikontrol sampai katakan beberapa nano saja atau berapa puluh nano saja. Ya, biasanya pendekatannya kita sebut sebagai menata diri atau self assembly. Ya, banyak metode misalnya di presipitasi atau di green synthesis juga itu menggunakan bottom up. Dan saya kira yang paling banyak berkembang itu adalah bottom up karena biayanya murah, relatif lebih murah dan juga mungkin lebih mudah barangkali. Artinya banyak yang kita bisa akses dengan cara yang paling mudah. Itu dengan pendekatan bottom up. Nah, ini mungkin saya mulai ke biomasa sebagai sumber nanomaterial. Jadi tadi dikatakan bahwa biomasa Ganggu gitu. Nanomaterial yang dihasilkan dari biomasa ini bisa memiliki fungsi baru tentunya dengan karakteristik yang jauh lebih baik atau lebih dari material dasar, tentunya adalah biomasa. Nah, ini beberapa aktivitas. Halo?
Kalau ini kedengaran nih? Iya Pak, silakan Pak. Oh tadi saya pikir ini kok tiba-tiba. Iya Pak, sempat terputus tadi. Ya mungkin saya lanjutkan. Jadi yang banyak kami lakukan diantaranya adalah mensintesa atau mempreparasi hidroksiapatit dalam bentuk nanostruktur. Ya kita sebutnya nano hidroksiapatit. Itu adalah senyawa kalsium fosfat yang bisa disintesis dengan menggunakan seluruhnya dari biomasa atau sebagiannya dari biomasa. Contohnya kalau kalsium fosfat kan ada kalsium, ada fosfor, kemudian ada OH dan seterusnya. Kalsiumnya bisa diambil dari biomasa seperti di cangkang telur yang sudah jadi limbah, terus kemudian cangkang kerang dan seterusnya. Atau bahkan kita bisa menggunakan langsung tulang ikan sebagai sumber tunggal. Jadi tidak ada tambahan, tinggal kita preparasi saja treatment mungkin dengan metode sonokimia, hidrotermal, iradiasi gamma mikro, presipitasi dan seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan material dengan karakteristik yang persis sama dengan karakteristik tulang misalnya gitu. Ya misalnya kita uji dari segala sisi baik karakter struktur maupun sifat yang lain. Nah, di sini mungkin tidak saya tunjukkan semuanya. Kemudian kami ya terutama saya mengembangkan juga hidroksiapatit untuk fungsi yang lain. Ya mungkin yang lain juga sudah pada tahu bahwa hidroksiapatit itu adalah penjerap yang baik pada ion-ion logam. Contohnya timbal gitu. Nah, misalnya akan lebih baik kalau hidroksiapatitnya disintesis dalam bentuk nanostruktur atau nanohidroksiapatit. Paling mudah ya mengambil dari tulang ikan tuna saja yang banyak terbuang di warung makan dan seterusnya. Saya biasa mengumpulkan di pasar-pasar tulang-tulang sudah tidak digunakan ya kita ambil. Kita sintesis secara hidrotermal. Kita tinggal mau jadikan apa, kalau mau jadi penjerap, ya mungkin bisa dengan hidroksiapatit saja, atau dikompositkan dengan material lain seperti magnetit F34, bahkan dari bahan alam juga, misalnya pasir besi. Dan kami sudah menguji, ini misalnya adalah hidroksiapatit dari tulang, dan dicobakan ke PB di dalam air gitu. Dan kita lihat ya adsorpsi atau penjerapannya sangat efektif karena sangat cepat turun gitu. Mungkin pada menit kesekian sudah hampir habis gitu. Nah itu yang untuk penjerap. Tapi hidroksiapatit juga saya coba membuat untuk fungsi yang lain. Yang biasa di sini ada istilah fosfor. Fosfor material itu material yang bisa meluminisenskan atau mengimisikan cahaya ketika dieksitasi dengan foton yang lain gitu. Nah, materialnya nano kita sebut dengan fosfor. Tapi material hidroksiapatit sendiri tidak menjadi pemancar, tapi dia hanya menjadi host dari unsur tanah jarang yang kita tanamkan ke dalam material. Tanah jarang contohnya adalah kalau di sini saya pakai europium. Europium didopingkan atau didopingkan ke dalam HAP yang sebagai host, sementara tanah jarangnya itu yang menghasilkan luminescence gitu. Nah di sebelah kanan itu ada intensitas atau spektrum luminescence dari fosfor, material fosfor dan fosfor HAP yang diaktifasi dengan europium. Semakin tinggi konsentrasi europiumnya, semakin tinggi emisinya. Warnanya merah. Jadi kita bisa membuat LED merah dari tulang ikan gitu. Tapi harus ditambahkan material atau unsur tanah jarang misalnya gitu. Artinya kita merekayasa material yang tadinya tidak berfungsi sebagai pemancar cahaya, tapi kalau kita rekayasa bisa menjadi pemancar cahaya contohnya. Dan hidroksiapatit yang kita kenal, saya juga baru tahu bahwa hidroksiapatit itu adalah material multifungsi. Tidak sebagai tulang saja, tapi bisa diaplikasikan untuk yang lain. Nah, kemudian material yang lain yang kami juga kembangkan di tim, di lab, bekerjasama dengan departemen lain di IPB, kehutanan, dan seterusnya, itu adalah nanosilika yang bersumber dari biomasa. Ini juga sudah umum. Banyak biomasa di sekitar kita yang sumber silika tinggi seperti bagas tebu, daun bambu, dan seterusnya.
di treatment misalnya ya tentunya prosesnya agak panjang di hidrotermal, hidrotermalisasi. Nanti hasilnya nanosilikanya untuk aplikasi macam-macam. Terakhir kami menggunakan nanosilika untuk impregnasi kayu cepat tumbuh di Departemen Kehutanan untuk membuat kayunya lebih kuat, lebih tahan dan seterusnya, tahan terhadap cuaca dan seterusnya dengan memasukkan atau mengimpregnasi nanosilika yang bersumber dari biomasa yang ada juga. Nah, ini ada reaktor kami di Lab Fisika, Lab Biofisika dan Nanostruktur, ada reaktor hidrotermal. Nah, ini biasanya setiap kami pakai. Nah, yang yang sekarang lagi tren adalah karbon nanostruktur. Kami juga intens melakukan percobaan penelitian terkait dengan nanostruktur karbon. Di antaranya adalah karbon dot, yaitu karbon nol dimensi. Karbon ini memiliki fungsi yang multifungsi karena dia memiliki gugus aktif yang fungsinya macam-macam. Di antaranya misalnya untuk karena dia bisa luminescence, ya bisa untuk sensor, bisa untuk LED dan segala macam. Tapi saya juga mencoba untuk aplikasi yang lain seperti fotokatalis. Fotokatalis itu adalah katalis berbasis semikonduktor yang diaktifasi dengan cahaya. Ketika ada cahaya sesuai dengan energi sesuai, maka ada eksitasi elektron dan tentunya ada hole juga. Nah, itu nanti Putus lagi. Mohon maaf, mungkin karena ada kendala jaringan sehingga kita belum bisa terhubung lagi dengan Bapak Akhiruddin. ini jaringan saya kali yang putus-putus ya. Mohon maaf. Ini masih kedengaran? Ya, sudah kedengaran, Pak. Silakan. Ya mohon maaf ini agak terganggu. Jadi saya balik ke yang tadi sebelumnya. Ini sudah dipublish di jurnal, sudah harusnya terbitnya 2021. Kelihatan sekali bahwa ketika kita menambahkan karbon dot ke sistem fotokatalis yang di situ ada zinc oxide. Kelemahan zinc oxide dia diaktifasi dengan ultraviolet, tapi dengan karbon dot ya relatif bisa dengan cahaya tampak dan juga akan membantu mekanisme transfer muatan sehingga meningkatkan laju degradasi misalnya limbah dan seterusnya, atau efisiensi atau aktivitas dari fotokatalis. Kemudian juga kami menggunakan membuat karbon dot untuk aplikasi elektroda superkapasitor. Ya bahannya dari sekam padi, kalau tadi dari bubuk ampas kopi, kemudian dijadikan superkapasitor dan mendapatkan kapasitansi spesifik seperti itu. Kemudian ya seperti yang saya sudah katakan, sudah tahu semuanya bahwa karbon dot itu adalah material nanostruktur karbon yang multifungsi. Di antaranya adalah bisa untuk sensor ion logam berbasis fluorescence. Jadi ini kira-kira fluorescence dari perlakuan pemberian ini yang dideteksi adalah ion besi dengan konsentrasi yang bervariasi.
sehingga menghasilkan fotoluminescence yang juga bervariasi. Artinya kita bisa memanfaatkan sebagai sensor ion gitu. Kemudian carbon dot juga kami kembangkan untuk bioimaging, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Kami ujikan, kami buat dari serbuk teh saset, terus diablasi laser, kemudian diaplikasi untuk imaging. Itu kami coba di ikan, saya lupa, ikan zebra sebagai hewan ujinya. Dan alhamdulillah kami bisa men-tracing fotoluminescence yang terjadi di dalam hewan uji itu. Kemudian grafen quantum dot sebagai salah satu dari nanostruktur karbon juga kami sintesis dari sekam padi dengan metode iradiasi gelombang mikro yang sangat simpel seperti itu. Ini adalah hasil temnya. Terus kemudian ini adalah emisi fotoluminescence untuk setiap variasi pemberian, saya lupa ya dikasih apa gitu. Tapi yang jelas kita bisa menemukan karakter dari grafen quantum dot. Carbon dot juga kami buat dari kulit jeruk dengan hidrothermal method. Ini temnya. Ukurannya kecil, di bawah 10 nano, dan luminescence-nya seperti ini. Pada saat itu kami memberikan treatment iradiasi gamma untuk melihat pengaruh gamma terhadap sifat dari carbon dot yang kami sintesis. Nah, kemudian selulosa. Selulosa bagian penting dan terbanyak di biomasa, khususnya yang tumbuhan atau tanaman tumbuhan. Ya, kami misalnya dari tandan kelapa kosong kelapa sawit di treatment sedemikian sehingga kita ambil selulosanya, kita elektrospinning dan kita dapatkan nanoserat selulosa, kemudian dibuat jadi bioplastik. Ya, ini karakter dari bioplastik. Ini adalah setup peralatan elektrospinning yang kami set up sendiri. Jadi bukan alat yang sudah jadi, tapi kami kumpul-kumpul. Ini ada searing pump, terus ada power supply high voltage, dan seterusnya. Sehingga bisa mendapatkan data seperti itu. Kemudian materialnya yang kami kembangkan adalah kitosan. Kitosan adalah material biopolimer yang ada di hewan. Kan? Kita tahu sifat-sifatnya seperti apa, sangat multidifungsi juga. Tapi di sini kami mengkaji sifat elektrolitnya dan dimanfaatkan pada sel surya fotoelektrokimia. Sel surya yang paling mudah dibuat, kan? Jadi ada semikonduktornya, terus ada elektrolit polimer, kemudian ada 2 ITO dijepit saja. Nah, kemudian kita beri cahaya, ya keluarlah karakteristik dari solid state photoelectrochemical solar cell dengan elektrolit blend antara kitosan dan polyethylene glycol sebagai plasticizer. Kemudian kitosan juga kami kembangkan sebagai material penyerap gelombang mikro, ya mikro di radar. Nah, dulu tahun 2014 sempat mendapatkan award dari Panglima TNI dulu. Waktu itu Pak Muldoko ya mendapatkan award dari beliau karena ada kaitan dengan Departemen Pertahanan. Ada data-data yang kami peroleh, nilai reflection loss-nya yang cukup, ya dibandingkan yang lain lebih bagus yang kami buat dari material kitosan. Kemudian kami yang ini mungkin yang terbaru, kami membuat karbon nanopartikel teraktivasi berbasis hidrogel kitosan. Nah, ini kami punya data-data untuk menjerap logam dan bakteri kira-kira di dalam media. Nah, ini kita sudah terbit di 2020. Nah, kemudian biomasa yang lain adalah klorofil. Kita manfaatkan sebagai fotodetektor cahaya tampak, tapi dikompositkan dengan zinc oxide nanopartikel. Nah, datanya kira-kira seperti ini. Ketika dikompositkan, responnya di daerah visible lebih kuat dibandingkan hanya zinc oxide saja. Sehingga kita ketika diuji pakai cahaya akan kita dapatkan pola arus tegangan, kurva arus tegangan. Ketika dikasih cahaya akan
harusnya lebih tinggi atau lebih besar. Artinya respon terhadap cahaya tampak sangat kuat gitu, sangat besar. Ini adalah respon dinamiknya. Ketika dikasih cahaya naik terus di off-kan, turun dan seterusnya. Artinya sistem ini bisa digunakan untuk fotodetektor cahaya tampak. Kemudian yang terakhir adalah klorofil sebagai fotodetektor. Ya, yang ada di buah dan seterusnya, saya ekstrak untuk menjadi pempeka cahaya. Pempeka cahaya, saya nggak tahu istilahnya tadi photosynthesizer. Apakah sudah benar terjemahan saya? Entahlah. Photosynthesizer apakah pempeka cahaya, teman? Kalau DSC, dye synthesis solar cell, terjemahan saya sel surya terpeka warna gitu. Mungkin saja begitu. Jadi saya mendapatkan ada di depan rumah saya ada tanaman, entah dari mana, tanaman liar. Saya lihat buahnya potensial, kemudian diekstrak dapat substansi gitu, saya aplikasikan sebagai pempeka cahaya di sel surya berbasis silver oxide, flower light gitu, kayak bunga, dan hasilnya seperti itu, kurva IV dari sel surya yang kami buat. Kemudian juga kami membuat, saya membuat material dielektrik. Sebagian komponennya dari biomasa, seperti CaCO3 itu CA-nya dari cangkang telur. Yang CA ini material giant dielektrik. Ya saya iseng aja. Saya salah satu komponennya dari cangkang, ternyata bisa jadi. Dan kita sudah publish di jurnal itu. Nah kemudian, ini mungkin sekedar promosi barangkali ya, tambahan. Bahwa di fisika IPB sebenarnya juga tidak hanya penelitiannya itu dasar saja, fundamental, tapi diharapkan ke hilir ya, tidak di hulu saja. Contoh aplikasi yang dikembangkan di fisika IPB dan sebenarnya sudah leading lah. Itu adalah ada produk teknologi berbasis biomasa yang paling terkenal yang saat ini adalah Green Helmet Biocomposite berbasis serat tandan kosong kelapa sawit. Ini helm kita sebutnya Green Helm Biocomposite karena di dalamnya ini ada serat tandan kosong kelapa sawit. Ketika diuji, dia bahkan bisa lebih baik daripada helm-helm yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan ini sudah punya SNI. Bahkan sudah dijual ini di nasional. Kalau tidak salah beberapa instansi sudah menggunakan produk helm ini. Sudah dijual, sudah punya SNI. Kemudian yang terakhir sedang dikembangkan itu adalah Green Composite Bullet Proof. Ini adalah rompi tahan peluru untuk combat itu tentara lah. Dan alhamdulillah sudah diapresiasi oleh Departemen Pertahanan. Mungkin dalam waktu dekat akan dicoba di launching lah. Yang jelas Rektor IPB sangat antusias dan mengapresiasi hasil penelitian menuju hilir itu. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Akhirudin. Diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ida Usman. Beliau adalah dosen fisika di Universitas Haluoleo dan sekarang menjabat sebagai Dekan FMIPA Universitas Haluoleo. Bidang kajian beliau adalah fisika material. Beberapa publikasi yang telah dihasilkan oleh beliau, diantaranya paper dengan judul Meaning Phenomenon of Agate Gemstone to Change of Environment, Social and Economic at Southeast Sulawesi Province yang diterbitkan dalam jurnal Advances in Environmental and Geological Science and Engineering pada tahun 2016. Kemudian yang kedua, paper dengan judul The Microwave Effects on the Properties of Alumina at High Frequencies of Microwave Sintering yang dipublikasikan dalam AIP Conference Proceedings pada tahun 2016. Pada kesempatan ini, beliau akan membawakan materi dengan judul Pengembangan Organik Dye-Synthesized Solar Cell. Kepada Bapak Dr. Ida Usman, dengan hormat disilahkan. Ya, kedengarannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dalam suasana pandemi COVID, kita masih bisa melaksanakan kegiatan mulia seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan saya tadi. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan apa yang kami kerjakan di jurusan Fisika IKMIPA UHO. Yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada seminar hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan apa yang kami kerjakan terkait dengan pengembangan organic dye synthesizer solar cell. Ya, jadi saya sangat bersyukur setelah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Suryani tadi, ditambah lagi dengan yang dipaparkan oleh Pak Ahirudin. Saya bersyukur karena fisika ini hasanahnya luar biasa, bisa merambah ke segala bidang dengan kajian-kajian yang sangat menarik. Gayung bersambut apa yang disampaikan oleh Prof. Suryani dengan Pak Ahirudin tadi, ini memiliki kemiripan yang kira-kira di atas 50% dengan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik. Adapun outline dari pemaparan kali ini, pertama pendahuluan, kemudian saya ingin mengenalkan struktur dasar dari dye synthesizer solar cell, kemudian perkembangan riset DSSC, potensi pengembangan, kemudian informasi terkait dengan organik DSSC, kemudian penutup. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan solar cell itu sampai sekarang sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Bahkan efisiensi konversinya sekarang sudah mencapai bilangan di atas 40%. Nah, ini menarik untuk terus dikaji karena kita ingat keterbatasan sumber energi dari bahan bakar fosil semakin hari semakin menipis, sehingga ilmuwan-ilmuwan kita berusaha semaksimal mungkin menemukan sumber-sumber energi alternatif. Mengapa saya memilih sel surya? Karena ya kita ketahui bersama sel surya itu memanfaatkan energi foton dari pancaran radiasi matahari, kemudian dengan pengembangan yang ada bisa diubah menjadi energi listrik. Ya, ada beberapa kategori solar cell yang sudah dikembangkan. Yang pertama adalah multi junction solar cell. Ini sebenarnya sel surya yang terdiri dari beberapa lapisan, beberapa sel digabung menjadi satu, makanya disebut sebagai multi junction solar cell. Ini efisiensinya sudah tinggi, kisaran 40% ke atas. Kemudian ada crystalline solar cell. Nah, ini bahan dasarnya adalah silikon atau germanium. Ini efisiensinya juga sudah cukup tinggi, bahkan yang kita lihat sehari-hari digunakan ini berbahan kristalin solar cell, baik itu single kristal maupun polikristal. Kemudian thin film solar cell. Ini sebenarnya pekerjaan saya yang dulu saya mengembangkan amorphous silicon solar cell. Namun karena keterbatasan peralatan yang kami miliki di sini, sehingga untuk mengembangkan thin film solar cell itu menjadi sangat terkendala, sehingga saya ingin beralih untuk mengembangkan solar cell berbahan material yang lain. Nah, kita kenal juga ada namanya organic solar cell. Organik ini adalah menggunakan dua bahan organik yang berbeda, satu bersifat donor dan asetor, kemudian diapit oleh dua elektroda, anoda dan katoda. Setelah dipancari cahaya matahari, itu akan membangkitkan ion yang berbeda sehingga terjadi beda potensial. Ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ahirudin. Kemudian ada DSSC, nah ini juga tadi sudah disinggung.
nanti saya akan lebih jauh jelaskan bagaimana strukturnya. Kemudian ini quantum dot solar cell ini juga masih baru, masih terus dalam tahap pengembangan. Baik, kita lihat struktur DCSC itu sebenarnya terdiri dari FTO. FTO ini seperti ITO yang